Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Karesa dengan NIM 181349 dari kelas IPS E akan mempresentasikan tentang Society as Sacred atau Kesakralan Manusia oleh Emil Durkheim. Yang pertama, saya akan menceritakan profil dari Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar yang menyebabkan sosiologi mendapatkan tempat dalam kehidupan modern. Perspektif sosial kita terhadap dunia ini adalah merupakan tanda-tanda betapa suksesnya pengaruh revolusi yang dilakukan oleh Durkheim terhadap diri kita. Durkheim merupakan pemikir yang mengutamakan arti pentingnya masyarakat, seperti struktur, interaksi, institusi sosial, dalam memahami pemikiran perilaku dan pemikiran manusia. Durkheim melihat seluruh perbuatan manusia seperti hukum, moralitas, kepribadian, ilmu pengetahuan, seni, dan juga agama, dan lain-lain menggunakan lensa sosial. Baginya, tanpa adanya masyarakat yang melahirkan semua itu, maka tak satu pun yang akan muncul dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, Durkheim lahir di Epinal, Prancis, dekat perbatasan dengan Jerman, pada tanggal 15 April 1858. Durkheim berasal dari keluarga Yahudi Prancis. Namun, sejak awal ia memilih sebagai seorang agnotis. Ia merupakan siswa yang cerdas di sekolah. Ia mendalami sejarah dan filsafat. Setelah merampungkan studi, Durkheim mengajar di beberapa sekolah di Prancis. Pada tahun 1885 hingga 1886, Durkheim melakukan studi psikologi di Jerman pada Wilhelm Wundt. Karya-karya Durkheim yang paling terkenal dan berpengaruh antara lain The Division of Labor, Suicide, The Elementary of Religion Life, dan masih banyak yang lain. Ia meninggal pada usia 56 tahun. Selanjutnya, ide-ide dan pengaruhnya. Durkheim sangat terpengaruh dengan ide evolusi sosial. Ia terinspirasi oleh pendahulunya yaitu Auguste Comte dalam memahami fenomena sosial, ditambah lagi dengan analisisnya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi sosial di Prancis pada masa itu yang tengah dilanda revolusi besar-besaran pada akhir tahun 1800-an yang biasa dikenal dengan revolusi Prancis. Pada saat itu terjadi perubahan besar-besaran, diawali dengan revolusi ekonomi, kemudian disusul revolusi politik. Contohnya adalah perpindahan masyarakat ke daerah pabrik dan kota-kota atau biasa disebut urbanisasi. Selanjutnya bergesernya kekuasaan bangsawan ke tangan pedagang dan pengusaha. Yang dulunya disebut tuan tanah, sekarang jadi pemilik pabrik atau pengusaha. Kemudian, Durkheim menganalisis fenomena sosial tersebut menjadi 4. Yang pertama, tatanan sosial tradisional yang berdasarkan ikatan kekeluargaan berubah menjadi ikatan kontrak sosial yang bersifat individualisme dan kepentingan pragmatis sangat berkuasa. Yang kedua, perilaku dan moral lebih bersifat rasional. Bersifat rasional ini sangat berbanding terbalik dengan dogmatis atau sikap perilaku seseorang yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah atau tidak dapat disesuaikan dengan kenyataan yang ada, sehingga orang tersebut tidak toleran dan terbuka dan keadaan apapun pendapatnya berbeda dengan orang lain. Nah, perilaku dan moral yang bersifat rasional ini itu kayak pikirannya tuh lebih
open minded. Nah, jikalau yang dogmatis itu tidak bisa menghargai pendapat orang lain, terus pokoknya pendapatnya ya pendapatnya, pemikirannya pemikirannya. Yang ketiga, politik menjadi demokrasi, yaitu munculnya masa demokratis dalam masyarakat kalangan bawah dan pusat kekuasaan yang kuat yang berada di lapisan atas telah mengubah kontrol sosial. Yang terakhir, terjadi liberalisasi individualisme. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang digunakan oleh Durkheim dalam mengkaji fenomena di masyarakat adalah ada dua. Yang pertama, sifat alami masyarakat. Yang kedua, studi ilmiah tentang masyarakat. Yang pertama, sifat alami masyarakat itu meliputi adanya kontrak sosial, yaitu masyarakat tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang untuk saling bekerjasama, bisa lebih dari dua orang. Dalam kehidupan masyarakat primitif, kontrak sosial selalu terikat dengan sumpah sakral keagamaan. Selain itu, ia juga mengajukan konsep solidaritas sosial yang terbagi atas solidaritas mekanik pada zaman masyarakat purba dan solidaritas organik pada masyarakat modern yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan. Yang selanjutnya, studi ilmiah tentang masyarakat. Masyarakat harus dianggap sebagai budaya yang di dalamnya terdiri atas fakta-fakta sosial yang bisa meliputi bahasa, hukum, kebiasaan, ide, nilai, tradisi, dan lain-lain. Yang semuanya itu bersifat real. Metode yang dapat digunakan adalah pengumpulan bukti, diikuti perbandingan, kategorisasi, dan kesimpulan generalisasi. Durkheim mempelajari fenomena bunuh diri juga. Menurutnya, bunuh diri terjadi akibat lemahnya ikatan dan tekanan sosial yang ia sebut sebagai bunuh diri egoistik. Kedua, bunuh diri karena terjadinya carut-marut kondisi sosial yang ia sebut bunuh diri anomik. Karena Durkheim meneliti tentang bunuh diri, ia juga menulis sebuah buku yang berjudul The Suicide atau yang berjudul bunuh diri juga. Selanjutnya, The Elementary of the Religion Life. Durkheim menolak pandangan teoretikus pendahulunya bahwa agama merupakan konsep kepercayaan akan sesuatu yang supernatural. Menurut Durkheim, karakter agama yang sesungguhnya adalah konsep tentang yang sakral, tanda kutip yang sakral, dan bukan supernatural. Di dalam masyarakat beragama maupun dunia dibagi menjadi dua bagian terpisah, yakni dunia yang sakral dan dunia yang profan. Bukan yang apa kita kenal selama ini dengan istilah natural dan supernatural. Yang sakral ini adalah sesuatu yang superior, berkuasa, dihormati, dan tidak tersentuh. Sebaliknya, hal yang profan adalah bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja, dan konsentrasi utama agama terletak pada yang sakral. Kemudian, Durkheim memberikan definisi agama. Definisi agama dan profan menurut Durkheim adalah: yang pertama, menurutnya agama adalah sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang selalu dikaitkan dengan yang sakral atau sesuatu yang terpisah dan terlarang, dan disatukan dalam satu komunitas yang disebut gereja, jemaat, atau umat. Sesuatu yang sakral bisa menjadi perhatian masyarakat, sedangkan profan menjadi perhatian pribadi. Magis itu profan, sebab berkaitan dengan urusan pribadi. Sebelumnya profan itu bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Durkheim pun menyangkan pandangan Fraser akan evolusi agama, bahwa magis merupakan awal dari lahirnya agama.
Agama dan magis bukanlah hasil evolusi, oleh karena itu keduanya dapat hidup berdampingan. Yang pertama, saya akan menceritakan profil dari Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar yang menyebabkan sosiologi mendapatkan tempat dalam kehidupan modern. Perspektif sosial kita terhadap dunia ini adalah merupakan tanda-tanda betapa suksesnya pengaruh revolusi yang dilakukan oleh Durkheim terhadap diri kita. Durkheim merupakan pemikir yang mengutamakan arti pentingnya masyarakat, seperti struktur, interaksi, institusi sosial, dalam memahami pemikiran perilaku dan pemikiran manusia. Durkheim melihat seluruh perbuatan manusia seperti hukum, moralitas, kepribadian, ilmu pengetahuan, seni, dan juga agama, dan lain-lain menggunakan lensa sosial. Baginya, tanpa adanya masyarakat yang melahirkan semua itu, maka tak satu pun yang akan muncul dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, Durkheim lahir di Epinal, Prancis, dekat perbatasan dengan Jerman, pada tanggal 15 April 1858. Durkheim berasal dari keluarga Yahudi Prancis. Namun, sejak awal ia memilih sebagai seorang agnotis. Ia merupakan siswa yang cerdas di sekolah. Ia mendalami sejarah dan filsafat. Setelah merampungkan studi, Durkheim mengajar di beberapa sekolah di Prancis. Selanjutnya adalah totemisme. Totemisme adalah hal yang paling sakral dan mengkomunikasikan kesakralannya itu kepada makhluk yang ada di sekelilingnya. Kepercayaan totemisme ini adalah paling penting dalam masyarakat yang sangat sederhana, karena seluruh aspek kehidupan mereka yang lain dipengaruhi oleh totem-totem. Menurut Durkheim, totem adalah agama tertua, simpel, dasar, dan asli. Totemlah yang menjadi dasar lahirnya kepercayaan keagamaan. Selanjutnya, Durkheim menjelaskan bahwa alih-alih menyimbolkan Tuhan atau keberadaan yang lain yang sifatnya supernatural, totem merupakan simbol dari suku atau klan yang bersangkutan. Bagi masyarakat aborigin yang merupakan suku asli dari Australia, semua kategori tersebut dibentuk oleh totemisme. Misalnya, sebuah klan menempatkan matahari kepada kakak tua putih, sedangkan bulan dan bintang diberikan kepada klan kakak tua hitam. Yang mereka sembah adalah satu kekuatan yang anonim dan impersonal yang dapat ditemukan dalam binatang-binatang. Durkheim mengamati bahwa dalam masyarakat primitif ini, setiap binatang yang bukan totem boleh diburu dan dimakan karena binatang tersebut termasuk yang profan atau tidak sakral. Tapi tidak demikian halnya dengan yang binatang yang dijadikan totem. Binatang ini adalah bagian yang sakral dan tentu saja terlarang bagi seluruh anggota klan atau suku, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti halnya ketika ada upacara keagamaan, binatang tersebut dijadikan kurban. Dan yang lebih penting lagi adalah lambang atau simbol binatang totem tersebut sangat berarti bagi klan yang memujanya. Karena binatang tersebut bukan hanya bagian dari yang sakral, akan tetapi juga merupakan perwujudan dan contoh yang sempurna bagi sakral. Di balik totem-totem ada kekuatan impersonal yang Durkheim sebut sebagai prinsip-prinsip totem. Ada mana, weken atau mantra, manito atau kekuatan hidup spiritual dan berdasarkan mendasar atau roh buruk, maupun orenda. Orenda itu energi spiritual pada masyarakat dan lingkungannya. Pemujaan terhadap totem sesungguhnya adalah pernyataan kesetiaan kepada klan. Memakan totem adalah penegasan dan bantuan kepada kelompok, sebuah cara simbolis setiap anggota kelompok untuk menyatakan bahwa kepentingan klan lebih utama dari kepentingan individu.
Yang terakhir adalah ritual piakular. Ritual piakular adalah ritual yang dilakukan untuk menebus kesalahan atau karena duka cita yang biasanya dilaksanakan setelah kematian seseorang atau setelah terjadi bencana besar. Ketika seseorang meninggal, bukan berarti keluarga yang ditinggalkan saja yang merasa kehilangan, tapi seluruh klan merasakan dampaknya. Akibat kehilangan salah satu anggotanya, kurang pula satu bagian kekuatan klan tersebut. Pemujaan dimaksudkan untuk mengembalikan spirit dan kekuatan klan yang sempat terguncang akibat peristiwa kematian tersebut. Contohnya ritual piakular itu pernah dilakukan oleh JF Kennedy setelah beliau meninggal karena tertembak pada suatu peristiwa. Kesimpulannya adalah Durkheim menyatakan bahwa God is nothing more than society apotheosized, atau dengan kata lain, Tuhan adalah masyarakat. Untuk mendukung argumennya, Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan, yaitu yang pertama, keduanya merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu. 2. Keduanya ditakuti oleh individu. Yang ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individu. Dan yang terakhir, keduanya menuntut individu untuk mengorbankan sesuatu secara berkala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.